Istri CEO saya bab 1371-1380. Tinju kanan sang ksatria vampir terus bergetar. Kulitnya terluka dan darah segar mengalir keluar dari lukanya. Tulang-tulang padat di dalamnya samar-samar terlihat, dan bahkan kuku-kukunya yang halus pun patah. Sang ksatria vampir terluka parah hanya dengan satu pukulan. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kejadian ini terkejut. Tadi, ksatria vampir bersikap arogan dan memancarkan aura yang luar biasa. Tak ada yang bisa menandinginya, tetapi ia tetap terluka oleh King Feng hanya dengan satu pukulan. Kekuatannya memang terlalu besar. Wajah sang ksatria vampir muram dan pucat, sementara hatinya terguncang. Ia tak pernah membayangkan akan dikalahkan oleh King Feng. King Feng mengerutkan kening. Dia sangat tidak puas dengan serangannya sendiri barusan. Perlu diketahui bahwa jika King Feng Li menggunakan teknik tinju keenamnya, dia dapat dengan mudah membunuh siapapun yang berkultivasi sendiri di wilayah terlarang pegunungan Kunlun. Namun saat ini ketika King Feng Li menggunakan tinju keenamnya, menghancurkan kekosongan, dia hanya melukai ksatria vampir tersebut alih-alih membunuhnya. Jauh di lubuk hatinya, King Feng Li tahu bahwa kekuatan sejati sang ksatria vampir sangatlah kuat, dan itulah sebabnya dia mampu menangkis pukulan neraka mencekik. King Feng terkutuk, aku akan membunuhmu hari ini. Sang ksatria vampir terluka dan amarah memenuhi hatinya. Ia dipenuhi dengan niat membunuh. Kadal pemakan langit mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini dan berkata, ksatria vampir, jangan lupa bahwa Li King Feng adalah utusan Dewa Langit. Jika kau membunuhnya sekarang, bagaimana kau akan menjawab utusan Dewa Langit? Sang ksatria vampir mendengus dingin dan berkata, jika saat itu tiba, aku hanya akan mengatakan bahwa King Feng menolak untuk ditangkap sehingga keadaan menjadi sulit dan dia terbunuh secara tidak sengaja. King Feng tersenyum tipis dan berkata, kalian berdua terus berdiskusi di sana, berdebat tentang cara membunuhku. Apa kalian bodoh? Apa kalian benar-benar berpikir bisa membunuhku? Mata sang ksatria vampir berkilat marah, dan ia berkata dengan dingin, King Feng, aku terluka tadi karena kecerobohanku. Kekuatanku tak terkalahkan. Biar kutunjukkan betapa kuatnya vampir sejati. Baiklah, aku selalu mendengar bahwa vampir adalah kekuatan terkuat di benua macan. Hari ini aku akan membuktikannya sendiri, apakah kau layak mendapatkan legenda itu, kata Li King Feng sambil tersenyum tenang tanpa banyak basa-basi. Perlu diketahui, ketika Lili di neraka, ia menghadapi binatang buas purba dan membunuh hantu. Jadi, bagaimana mungkin vampir yang menyedihkan bisa membuatnya takut? Alam vampir, sang ksatria vampir membuka mulutnya dan berteriak, langsung melepaskan alam vampirnya. Di seluruh ruangan, kabut merah darah terbentuk. Dulu, Raja Vampir melepaskan kemampuan kabut ini untuk membunuh dan menyerap darah mangsanya. Dari kabut merah, samar-samar terdengar jeritan beberapa hantu ganas, yang merupakan jiwa-jiwa orang mati yang hilang. Li King Feng tersenyum tipis, dengan sedikit ejekan di matanya. Ksatria vampir itu tidak tahu arti kematian. Beraninya dia menggunakan kekuatan alam di depan Li King Feng. Alam gravitasi. Li King Feng langsung menggunakan alam gravitasi untuk menciptakan gaya tarik ke bawah di dalam ruangan. Ini mengunci semua roh darah iblis, mencegah mereka keluar dari ruangan. Selanjutnya, King Feng Li menggunakan alam inferno. Alam inferno, bakar semuanya untukku, teriak Li King Feng sambil menyalurkan esensi vital dan energi spiritualnya. Ini membentuk area luas yang berkobar dengan api esensi, membakar energi jahat merah serta hantu-hantu ganas di dalamnya. Dalam sekejap, gabungan alam inferno dan alam gravitasi membakar roh darah iblis dari alam vampir hingga tak tersisa apapun. Puci. Ksatria vampir itu memuntahkan darah dari mulutnya. Ia baru saja melepaskan kekuatan alamnya, yang menghabiskan banyak energi, tetapi semuanya dibakar habis oleh King Feng. Ia tidak mampu menahan serangan itu dan malah terluka parah. Jadi ini alam vampirmu. Terlalu lemah. Kau sama sekali bukan lawanku. Kata Li King Feng dengan nada meremehkan sambil melambaikan tangannya. Kadal pemakan langit, yang berdiri di dekatnya, melihat ksatria vampir terluka dan berkata, aku akan bekerja sama denganmu melawan King Feng Li. Apa kau lupa? Sebelum kita datang ke kota Laut Timur, utusan Dewa Langit memberitahu kita bahwa King Feng Li adalah yang terkuat di antara para kultivator Huaxia. Dia tidak bisa diremehkan. Sang ksatria vampir mengulurkan jarinya dan menyeka darah yang mengalir dari mulutnya, sambil bergumam, ya, mari kita bekerja sama melawan King Feng Li. Jika ini terjadi lebih awal, ksatria vampir pasti tidak akan mengatakan itu. Dia adalah seorang kaisar yang berkuasa dan bermartabat, tetapi dia terluka 2 kali berturut-turut karena bertarung dengan Li King Feng. Ini membuatnya mengerti bahwa dia bukanlah lawan Li King Feng. Kadal pemakan langit melangkah maju, menciptakan lubang besar di tanah. Matanya berkilat tajam. King Feng Li, hari ini aku akan menelan garis keturunanmu dan mengubahmu menjadi mayat.
Ia menatap King Fengli dan berkata dengan dingin. Kadal pemakan langit tidak menggunakan teknik tinju apapun, juga tidak melakukan serangan telapak tangan apapun. Dia mengerti bahwa dia juga bukan lawan King Fengli, karena ksatria vampir baru saja dikalahkan olehnya. Kadal pemakan langit memiliki kekuatan untuk melahap kekuatan lain, jadi dia memutuskan untuk melahap garis keturunan King Fengli. King Fengli menggelengkan kepalanya, karena dia berpikir bahwa kadal pemakan langit ini bodoh, bahkan lebih bodoh daripada ksatria vampir. Teknik apa yang paling kuat milik Lili Qingshan? Itu adalah garis darah pemakan. King Fengli dapat memakan apapun di dunia, energi apapun, dan sumber kekuatan apapun, kecuali jika level lawan jauh lebih tinggi darinya. Kadal pemakan langit adalah level ketiga dari alam Kaisar Roh, yang kekuatannya terbatas. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Kadal pemakan langit datang di depan King Fengli dan berteriak, pusaran pemakan. Seketika, pusaran hitam raksasa terlihat terbentuk di atas kepala kadal pemakan langit. Di dalam pusaran itu, terdapat seekor kadal purba, yang panjangnya beberapa kilometer. Kadal itu memancarkan atmosfer liar yang sangat kuat. King Fengli mengerutkan kening dan berpikir dalam hati bahwa garis keturunan kadal pemakan langit di depannya agak istimewa, yang agak menarik. Garis keturunan Dewa Serigala. Lili langsung mengaktifkan garis keturunan Dewa Serigala di dalam tubuhnya. Mata, kulit, dan tubuhnya memerah. Sementara kekuatan garis keturunannya mengalir di sekujur tubuhnya dan bayangan Dewa Serigala melayang di atasnya. Dewa Serigala dari era kuno itu liar, terpencil, kuat, dan memiliki kitab suci jimat hitam yang bersinar di sekujur tubuhnya. Kadal kuno itu mengayunkan cakarnya, menghancurkan udara, lalu menebasnya ke arah King Feng. Dewa Serigala di atas kepala Lili Qingshan tidak takut karena ia bukan makhluk lemah. Dewa Serigala kuno ini memancarkan aura liar, dan ia menghantamkan cakarnya ke kadal kuno. Bang! Hanya suara keras yang terdengar, batu dan dinding bata di atas villa hancur berkeping-keping. Akibatnya, atap villa berlubang besar, yang memungkinkan orang melihat langit jika melihat ke atas. Sebuah pusaran hitam muncul di tempat dua binatang dewa kuno itu berbenturan. Di dalam pusaran hitam itu, ribuan tahun berlalu. Atmosfernya dipenuhi aura liar, sunyi, dan kuat. Aura itu membuat orang-orang ketakutan luar biasa ketika memandangnya, seolah-olah mereka tenggelam di dalamnya dan tak mampu melepaskan diri. Bab 1372. Membunuh kadal pemakan langit. Li Qingfeng sedikit mengernyit, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia tak percaya garis keturunan Dewa Serigalanya tidak membunuh kadal itu. King Fengli, kekuatan garis keturunanku adalah kadal purba yang bisa melahap segalanya. Kau sama sekali bukan lawanku, kadal pemakan langit menatap King Fengli, tertawa terbahak-bahak sambil mencibir. Pada saat ini, anak anjing hitam, ular pemakan langit, peri bunga, tim taring serigala dan yang lainnya juga datang dari luar. King Fengli hanya mengkhawatirkan Suelin, jadi dialah orang pertama yang kembali, diikuti oleh yang lainnya. Mendengar perkataan kadal pemakan langit, ular pemakan langit memutar bola matanya dan berkata dengan suara dingin, dasar kadal bau. Kau ini apa? Kau tidak sebanding dengan garis keturunanmu yang buruk. Kau mau kubunuh. Kadal pemakan langit melihat sekelompok orang datang dan wajahnya berubah drastis karena ia merasakan aura yang kuat dari mereka. Aura ini juga tidak lebih lemah dari auranya. Namun, ketika kadal pemakan langit mendengar ular pemakan langit, kadal pemakan langit tampak muram dan merasa terprovokasi. Ia adalah kaisar kadal dan terkenal di dunia kultivasi diri barat, ia jelas bukan kadal yang bau. Dasar ular sombong. Kau pendek dan jelek sekali. Beraninya kau mengkritikku. Kau pikir aku tak bisa membunuhmu. Kadal pemakan langit menatap ular pemakan langit dan mengancam. Ular pemakan langit melirik sekilas ke arah King Fengli dan berkata, aku tidak suka kadal bau ini. Biar aku yang membunuhnya. King Fengli mengangguk dan berkata, baiklah, silakan. Petik 2. Lili sangat percaya pada kekuatan ular pemakan langit. Ia adalah seorang master yang memiliki garis keturunan binatang dewa yang tak terkalahkan, leluhur para ular. Ekor ular pemakan langit sedikit miring ke tanah dan tubuhnya tegak di udara. Seketika, ia tiba di samping kadal pemakan langit. Kadal pemakan langit mengibaskan ekornya dan menghisap udara hingga membentuk lubang besar. Dimensinya hancur saat ia menerjang ular pemakan langit. Kau mencoba menyaingi kekuatanku. Kau belum cukup kuat. Ular pemakan langit tersenyum dan menyalurkan esensi vital ke dalam tubuhnya. Ia menarik ekor di belakang tubuhnya dengan kuat dan menghantam ekor kadal itu dengan keras. Suara keras terdengar di langit. Ekornya langsung melemparkan tubuh kadal pemakan langit ke udara dan terlempar mundur belasan meter hingga berhenti. Aku tak percaya ular bau ini begitu kuat. Kadal pemakan langit menatap ular pemakan langit dengan sedikit keterkejutan di matanya.
Kadal Bau, sudah kubilang. Kau bukan lawanku. Apa kau percaya padaku sekarang? Ular pemakan langit menatap kadal pemakan langit dengan angkuh. Anak anjing hitam memutar matanya dan berkata, ular kecil, bunuh saja orang ini. Jangan berpanjang-panjang lagi, aku masih harus makan mie telur tomatku. Ular pemakan langit mengangguk dan berjalan menuju kadal pemakan langit dengan tatapan penuh niat membunuh. Ular dan kadal binatang iblis pada hakikat adalah musuh, dan jika bertemu, hanya satu yang akan bertahan hidup. Kadal pemakan langit membuka mulutnya dan menyemburkan pusaran hitam. Pusaran itu berputar terus-menerus, berisi proyeksi kadal purba. Pusaran itu mengandung kekuatan yang melahap, dan ia ingin menelan ular pemakan langit. Kau menggunakan kemampuan melahap untuk melawanku. Kau benar-benar mencari kematian. Ular pemakan langit tersenyum, matanya berkilat dingin. Ular pemakan langit menyalurkan kekuatan garis keturunannya, dan pusaran hitam di atas kepalanya pun terbentuk. Pusaran hitam ini lebih besar daripada pusaran air yang dibentuk oleh kadal pemakan langit. Di dalamnya terdapat seekor ular purba yang sangat besar, panjangnya setidaknya beberapa puluh ribu meter, yang 10 kali lebih besar daripada milik kadal purba itu. Seekor ular hitam samar-samar muncul di sungai waktu yang panjang dan tak berujung. Bayangannya hanya samar-samar terlihat. Ia adalah leluhur para ular dan leluhur semua ular yang dibangunkan oleh ular pemakan langit. Nenek moyang semua ular membuka mulutnya dan menyemburkan lubang hitam kosmik, bagaikan pusaran air hitam di alam semesta. Ia membentuk daya tarik yang dahsyat dan langsung menelan pusaran hitam kadal pemakan langit dan kadal purba itu ke dalam mulutnya. Ia mengunyah 2 kali, mengubahnya menjadi pecahan-pecahan, dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Puci. Kadal pemakan langit memuntahkan seteguk darah, ia menjadi pucat dan tubuhnya terluka parah. Kekuatan garis keturunannya ditelan sepenuhnya oleh ular pemakan langit, dan organ dalamnya terluka parah. Ular pemakan langit memanfaatkan kelemahannya dan merenggut nyawanya. Ia memantulkan ekornya ke tanah dengan kuat, melemparkan tubuhnya ke langit. Ia langsung menghampiri kadal pemakan langit dan menggigit lehernya dengan kuat. Kadal pemakan langit menjerit dan 4 lubang berdarah muncul di lehernya. Ia merasakan darah dan energi tubuhnya mengalir keluar dari luka ke tubuh ular pemakan langit. Secercah kegembiraan muncul di mata ular pemakan langit. Darah dan energi yang begitu lezat membuatnya sangat bahagia. Kadal pemakan langit ingin berjuang keras untuk keluar dari tubuh ular pemakan langit, tetapi ia tidak berhasil. Usahanya sia-sia. Tubuh ular pemakan langit memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Dalam waktu singkat, tubuh kadal pemakan langit yang terdiri dari darah dan energi diserap sepenuhnya dan dimurnikan menjadi energinya sendiri. Tubuh kadal pemakan langit jatuh ke tanah. Ia menjadi layu, mati tanpa warna, dan kehilangan tanda-tanda kehidupan. Puluhan praktisi barat yang menyaksikan kejadian ini berdiri di belakang mereka. Mereka semua pucat pasi, mata mereka penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin kadal pemakan langit dibunuh ular? Dia bos kita. Ya, kadal pemakan langit adalah sosok yang luar biasa kuat dan terkenal di dunia pengembangan diri barat kita. Siapa ular kecil ini? Kok bisa sekuat itu? Apa yang harus kita lakukan? Para praktisi di sekitarnya membicarakannya. Mata mereka penuh keterkejutan, tetapi juga sedikit panik. Para pembudidaya diri ini datang ke sini bersama Vampire Knight dan Sky Devouring Lizard. Para praktisi barat yang berdiri di belakang kini dipenuhi ketakutan. Wajah beberapa orang memucat, dan tubuh beberapa orang mulai gemetar. Sang ksatria vampir melihat bagaimana kadal pemakan langit dibunuh. Wajahnya berubah dan secercah ketakutan berkelebat di benaknya. Ia tidak menyangka kadal pemakan langit, yang memiliki kekuatan serupa dengannya, akan benar-benar dibunuh oleh ular. Anak anjing hitam menatap ksatria vampir dan berkata dengan enteng, temanmu bahkan tidak bisa mengalahkan ular. Dasar sampah. Wajah ksatria vampir terus berubah warna, terkadang hijau, terkadang putih. Namun, ia tidak membantah karena kadal pemakan langit memang dibunuh oleh ular di sekitar anak anjing hitam. Apa yang bisa ia katakan? Ia hanya bisa mengatakan bahwa bangsanya sendiri terlalu lemah. Ksatria vampir ingin mundur, ia berniat melarikan diri. Ia mampu berkultivasi hingga menjadi kaisar roh, dan ia juga sangat berbakat dan cerdas, yang memungkinkannya menilai situasi dengan tepat. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Li Qingfeng. Orang ini terlalu kuat, dan orang-orang di sekitarnya juga sangat kuat. Dia hanya bisa melarikan diri dari sini dan membiarkan utusan Dewa Langit, utusan Dewa Matahari, atau seraf tahu dan membunuh Li Qingfeng. Aku harus kabur. Di sini berbahaya. Kaki Vampire Knight melontarkan tubuhnya ke langit, bagai sambaran petir merah dengan kecepatan super cepat. Ia terbang menuju jendela, mencoba melarikan diri. Bab 1373. Menangkap ksatria vampir.
Para pembudidaya diri asal barat itu melihat sang ksatria vampir melarikan diri dan wajah mereka berubah drastis, mata mereka penuh ketakutan. Satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan adalah ksatria vampir. Mereka akan mati jika dia kabur. Tuan ksatria vampir, kau tak bisa lari. Selamatkan kami masih di sini. Puluhan kultivator barat berteriak kepada ksatria vampir, beberapa bahkan meneteskan air mata. Sang ksatria vampir tersenyum dingin dengan sedikit kekejaman di matanya. Ia tidak peduli dengan kematian para kultivator barat ini, meskipun mereka datang ke timur bersamanya. Ksatria vampir itu kejam, keji, dan tak berperasaan. Nyawanya sendirilah yang terpenting, dan yang lainnya tak penting. Kecepatannya luar biasa, dan ia berubah menjadi sambaran petir berdarah dan langsung mencapai sisi jendela. Ia sudah bisa melihat langit tak berujung di luar. Baiklah, asal aku meninggalkan tempat ini, aku bisa kembali ke utusan Dewa Langit. Mata ksatria vampir menunjukkan sedikit kebahagiaan dan kegembiraan karena berharap bisa lolos. Namun, sesaat kemudian, wajah ksatria vampir berubah drastis. Matanya dipenuhi ketakutan karena di depannya berdiri seseorang, dan itu adalah Li Qingfeng. Apa yang terjadi? Kapan Li Qingfeng ada di depanku? Kenapa aku tidak menyadarinya? Wajah ksatria vampir itu dipenuhi kengerian ketika ia menemukan Li Qingfeng tepat di depan jendela. Satu-satunya penjelasan adalah kecepatan Li Qingfeng jauh lebih cepat daripada dirinya. Ksatria vampir, mau kemana? Tanya Li Qingshan sambil tersenyum tipis, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Wajah sang ksatria vampir berubah muram. Kakinya menginjak jendela dengan kuat dan tubuhnya melesat ke jendela lain, ingin melarikan diri ke arah yang berlawanan. Akan tetapi, ketika ksatria vampir datang ke sisi lain jendela, Qingfeng Li muncul di sana lagi dan menghalanginya dari depan. Lili seperti dewa yang mampu meramal masa depan. Ia selalu bisa menebak di mana ksatria vampir muncul dan mencegahnya kabur dengan segera. Qingfeng Li, bisakah kau melepaskanku? Tanya ksatria vampir itu menatap Qingfeng Li. Qingfeng Li tertawa dan menatap mata Vampire Knight, seperti sedang menatap orang bodoh. Ksatria vampir, kau dan aku musuh. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Apa kau gegar otak karena menabrak pintu? Atau kau kena brain freeze? Mata Qingfeng dipenuhi rasa jijik. Mendengar kata-kata Lili dan juga melihat ejekan di matanya, wajah ksatria vampir berubah. Wajahnya memerah dan hatinya dipenuhi amarah. Ksatria vampir tak sabar untuk mengulurkan tangan dan mencekik serta membunuhnya. Namun, ia tahu bahwa ia sama sekali bukan tandingan Li Qingfeng dan hanya bisa memendam amarahnya di dalam hati. Qingfeng Li, meskipun aku datang ke kota Laut Timur, aku tidak membunuh istrimu. Jangan sampai kita bertemu, kata ksatria vampir menatap Qingfeng Li. Ayah. Tanpa sepatah kata pun, Lili mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajah ksatria vampir. Pipi kanannya terkena pukulan dan bengkak merah. Bengkaknya setinggi sanggul, dan ada 5 sidik jari merah menyala di wajahnya, tampak agak menyedihkan. Para kultivator barat dari belakang menyaksikan kejadian ini dan semuanya terkejut. Itulah ksatria vampir. Dia adalah raja para vampir dan tak terkalahkan di dunia kultivator barat. Namun, sekarang dia ditampar begitu mudah oleh Qingfeng. Qingfeng Li, dasar bajingan. Beraninya kau memukul wajahku. Ksatria vampir itu menatap Qingfeng Li dan berkata dengan wajah geram, matanya berkilat marah. Jika tatapan mata dapat membunuh, Qingfeng Li pasti sudah dibunuh berkali-kali oleh ksatria vampir. Ksatria vampir, aku memberimu kesempatan. Katakan padaku, berapa banyak kultivator barat yang datang kali ini? Tanya Qingfeng Li sambil tersenyum dingin pada ksatria vampir. Sang ksatria vampir menggelengkan kepalanya, matanya penuh amarah sambil menyeringai, teruslah bermimpi. Aku tidak akan memberitahumu. Baiklah. Aku ingin melihat seberapa keras mulutmu. Li Qingfeng mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan pipi kiri ksatria vampir. Sisi kiri wajahnya membengkak merah dan 5 sidik jari merah terlihat, persis seperti pipi kanannya. Sekarang wajahnya tampak seperti 2 roti besar, agak aneh. Tentu saja, ini tidak lucu. Malahan, agak menyedihkan. Ksatria vampir dari dunia barat yang mengolah diri adalah sosok yang sangat bergengsi. Namun, ketika ia datang ke timur, ia terus-menerus ditampar mukanya oleh Li Qingfeng. Qingfeng Li, begini saja. Saat utusan Dewa Langit tiba, dia pasti akan mencabik-cabikmu. Ksatria vampir mencoba mengancam Qingfeng. Papa. Li Qingfeng melambaikan tangan kanannya ke arah wajah ksatria vampir dan terus menamparkan. Ia memukul pipi kiri, lalu pipi kanan, membuat kedua pipinya bengkak seperti kepala babi. Ksatria vampir ingin berbicara, tetapi ketika baru saja membuka mulut, tangan Li Qingfeng menamparkan lagi dan membuat giginya copot. Rambutnya menjadi sangat berantakan,
dan banyak bekas cakaran tertinggal di wajahnya. Penampilan dan kulitnya rusak parah. Para pembudidaya diri barat dari belakang menyaksikan pemandangan ini dan semuanya terkejut. Kasihan sekali, wajah sang ksatria vampir terus-menerus dipukuli. Ini mustahil di barat. Ya, sejak kita datang ke dunia kultivasi diri timur, ksatria vampir telah membunuh banyak sekali kultivator diri dan kini tak terkalahkan. Kenapa dia begitu lemah sekarang? Kalau ksatria vampir mati di sini, tamatlah riwayat kita. Kalau aku tahu, aku takkan datang ke kota Laut Timur. Para pembudidaya diri yang ada di belakang semuanya berbisik-bisik, mata mereka menyembunyikan ekspresi menyedihkan. Orang-orang ini mengikuti Vampire Knight ke sini. Awalnya, mereka pikir mereka bisa mendapatkan harta karun, tetapi mereka tidak pernah berpikir itu akan menjadi kesalahan fatal. Li Qingfeng menamparkan ksatria vampir lebih dari 100 kali, hingga separuh giginya copot. Kedua pipinya seperti babi, dan separuh rambutnya rontok. Sungguh menyedihkan penampilannya. Ksatria vampir, aku akan bertanya sekali lagi. Berapa banyak orang dari dunia kultivator barat yang datang kali ini? Tanya King Feng Li dingin sambil mengulurkan tangan kanannya, mencengkeram leher ksatria vampir. Mulut ksatria vampir tak mampu berkata-kata lagi. Mulutnya bengkok karena pukulan dari Li Qingfeng. Namun, mata ksatria vampir masih menatap tajam ke arah Li Qingfeng, seolah-olah ia benar-benar ingin membunuhnya. Karena kau tidak mau bicara, maka aku akan membunuhmu. Li Qingfeng tersenyum. Jari telunjuk kanannya sedikit menegang dan siap mencekik ksatria vampir. Adapun ksatria vampir di depannya, Li Qingfeng sangat marah. Orang ini benar-benar berani menangkap istrinya. Pada saat ini, anak anjing hitam berkata, King Feng Li, pelan-pelan. Jangan bunuh dia. King Feng Li mengerutkan kening dan berkata, anak anjing, mengapa kau tidak ingin aku membunuhnya? Bab 1374. Intelijen tentang penggarap diri barat. Kita tidak tahu apa-apa tentang para penggarap diri barat, kata Black Puppy. Kali ini, mereka menyerang kita dengan kekuatan penuh dan banyak penguasa. Kita harus mendapatkan informasi tentang mereka atau kita akan menderita banyak kerugian. Mendengar perkataan anak anjing hitam, King Feng Li mengangguk dan melepaskan tangannya yang mencengkeram leher sang ksatria vampir. Anak anjing, kata Li King Feng melirik anak anjing hitam dan berkata, kita bisa saja melepaskan ksatria vampir itu, tapi dia tidak mau tunduk atau memberitahu kita apapun. Apa yang harus kita lakukan? Anak anjing hitam memutar matanya dan berkata, King Feng Li, apa kau lupa? Kau punya mata Raja Serigala. Kau bisa mengendalikan jiwanya dan membuatnya memberitahumu apa yang ingin kau ketahui. Oh, benar juga. Li King Feng menepuk dahinya. Bagaimana mungkin aku melupakan hal sepenting ini? Aku benar-benar terlalu lelah akhir-akhir ini. Kemampuan ini benar-benar hilang dari ingatanku. Li King Feng berbalik menatap ksatria vampir. Memanggil energi spiritualnya, matanya menyala dengan cahaya merah. Mata itu tampak seperti mata Dewa Serigala, dengan cahaya pengetahuan kuno yang berputar-putar di dalamnya. Sang ksatria vampir menatap mata King Feng, tanpa sadar tertarik. Bahkan jiwanya pun tertarik, dan ia kehilangan seluruh kesadaran akan jiwanya. Ksatria vampir, mata merah darahnya berbinar, dan Li King Feng bertanya, katakan padaku, berapa banyak orang yang dikirim dunia kultivator barat kali ini? Siapa yang terkuat? Dunia penggarap diri barat mengirimkan lebih dari 10.000 orang kali ini, ujar sang ksatria vampir. Pemimpin mereka adalah utusan Dewa Langit, Nicholas, utusan Dewa Matahari, Ames, Seraf, Iblis bermata 3, dan Naga Hitam bersayap 4. Mendengar kata-kata ksatria vampir, King Feng Li dan anak anjing hitam saling bertukar pandang, masing-masing melihat keseriusan yang sama di mata satu sama lain. King Feng Li, bisik anak anjing hitam. Aku tak percaya dunia penggarap diri barat mengirim lebih dari 10.000 orang kali ini. Dan utusan Dewa Langit ada di antara mereka. Aku khawatir dunia penggarap diri timur akan berada dalam bahaya besar. Li King Feng mengangguk. Ia tahu apa yang dikatakan anak anjing hitam benar. Kali ini, dunia kultivator timur akan menghadapi musibah yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Cahaya merah berkilauan di matanya, dan Li Qingshan terus mengendalikan pikiran ksatria vampir sambil bertanya lagi, katakan padaku. Kemana perginya utusan Dewa Langit dan utusan Dewa Matahari? Tatapan mata sang ksatria vampir tampak kosong. Sepenuhnya di bawah kendali Li King Feng, ia menceritakan semua yang ia ketahui. Utusan Dewa Langit pergi ke Gunung Tai, ujar ksatria vampir, utusan Dewa Matahari pergi ke Gunung Naga Harimau. Sisanya menuju ke tempat-tempat terkenal atau lokasi sekte-sekte terkenal di Huaxia. Tujuan kita kali ini adalah membantai para kultivator timur dan merebut semua sumber daya berguna yang kita temukan di sini. Secerca amarah berkobar di dada Li King Feng. Para tukang jagal dari barat ini.
Mereka pernah menyerang dunia kultivator timur ribuan tahun yang lalu dan mencuri banyak harta, dan sekarang mereka kembali. Bajingan tak tahu malu. Dia akan membunuh mereka semua. Mereka tidak akan meninggalkan Huaxia hidup-hidup. Setelah mengumpulkan informasi yang diinginkannya dari ksatria vampir, mata Li Qingfeng berbinar-binar dengan niat membunuh. Ia merasa tidak ada alasan lagi untuk membiarkan ksatria vampir tetap hidup. Lagi pula, karena orang ini telah membunuh begitu banyak kultivator timur, membiarkannya membayar utangnya dengan nyawanya terdengar sangat tidak masuk akal. Dengan satu tekanan kuat dari tangan kanannya, King Feng Li mematahkan leher sang ksatria vampir. Tubuh sang ksatria vampir jatuh ke tanah. Ia memuntahkan seteguk darah dan menatap tajam ke arah Li King Feng. Dengan semangat perlawanan yang masih membara di hatinya, ia pun tewas. Sang ksatria vampir, Lord Ruthven, telah gugur. Melihat kejadian ini, puluhan kultivator barat yang berdiri di belakang ksatria vampir diliputi rasa takut. Mata mereka dipenuhi teror sementara tubuh mereka gemetar tak terkendali seperti tikus di hadapan kucing. Ksatria vampir sudah mati. Semuanya, lari. Para kultivator barat berteriak sambil berbalik dan lari. Bagi mereka, Li Qingfeng luar biasa kuat, bahkan lebih kuat daripada ksatria vampir. Tinggal di sini sama saja dengan bunuh diri, dan mereka harus melarikan diri. Setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Para kultivator barat ini sangat cerdik. Ada puluhan orang, dan mereka semua berlari serentak, berhamburan ke segala arah. Ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian Lily dan memastikan bahwa ia tidak bisa mengejar mereka semua. Meski begitu, para kultivator barat ini meremehkan kekuatan King Feng Li. Menghentakkan kaki ke tanah, King Feng Li melesat ke udara. Bagaikan tornado, ia melesat dalam lingkaran besar mengelilingi halaman villa, memotong para kultivator barat yang melarikan diri. Saat berlari melewati mereka, King Feng Li mengayunkan pedang kaisar api dan menggorok leher mereka. Darah menyembur dari luka-luka mereka dan berceceran di tanah. Dalam sekejap mata, puluhan orang barat yang berbudi luhur hancur menjadi tumpukan mayat. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Li King Feng tersenyum. Tanpa melirik para kultivator barat yang berserakan di tanah, ia berjalan menuju Suelin. Berjalan ke sisinya, King Feng Li membantu Suelin berdiri. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanyanya khawatir. Wajah pucat Suelin memerah. Ia melompat ke pelukan Li King Feng dengan gembira. "Sayang." Suelin diliputi emosi. "Kukira aku takkan pernah melihatmu lagi." Air mata mengalir dari matanya saat ia berbicara. Selama Li King Feng pergi, Suelin sangat merindukannya sehingga ia memimpikannya setiap malam. Ia begitu takut sesuatu akan terjadi padanya, dan sekarang setelah Li King Feng berdiri di hadapannya, hatinya akhirnya merasa tenang. "Jangan khawatir, sayang," kata Li King Feng, sambil mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di wajah Suelin. "Aku baik-baik saja sekarang." Anak anjing hitam mendekat, mengibaskan ekornya, dan berkata, "Aku mau mie telur tomat." Suelin tersentak ketika mendengar anak anjing hitam berbicara. Dia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi belum pernah mendengarnya berbicara. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa berbicara? Anak anjing hitam berdiri dengan canggung, ia tahu bahwa ia baru saja membuka kedoknya. Dengan tatapannya, anak anjing hitam mendesak Li King Feng untuk segera menjelaskan situasinya kepada Suelin. King Feng Li memutar matanya dan berkata, "Sayang, anak anjing hitam adalah binatang yang saleh, ia sangat pintar, dan selalu bisa berbicara, tetapi ia takut akan membuatmu takut. Itulah sebabnya ia tidak pernah berbicara di depanmu sebelumnya." Petik 2. Suelin mengangguk. Ia telah melihat banyak hal sekarang, hal-hal yang menjadi milik dunia kultivator diri. Beberapa waktu terakhir, Suelin telah melihat banyak kultivator aneh, ia bahkan telah melihat ksatria vampir. Seekor anjing yang bisa berbicara terasa biasa saja setelah ia mengalami semua itu. Rumah ini hancur, Suelin mengerutkan kening sambil melihat sekeliling bangunan yang runtuh. "Bagaimana kita bisa makan? Haruskah kita makan di luar saja?" Pertarungan Li King Feng dengan ksatria vampir barusan telah menghancurkan rumah itu. Tak ada yang tersisa selain berkeping-keping. Li King Feng mengangguk. "Ayo pergi ke restoran Riverview." Dengan Suelin di sisinya, Li Qingshan berjalan keluar dari kediaman, mengobrol dengannya sambil berjalan. Ia juga meminjam ponsel Suelin dan menghubungi nomor Zhang Tianqi. "Tianqi Zhang, ini Li Qingshan," katanya sambil tersenyum ketika panggilan tersambung. "Rumah ke-13 di Istana Mulia rusak. Suruh beberapa orang datang untuk memperbaikinya. Juga, carikan aku meja di restoran Riverview, aku mau makan di sana." Bab 1375. Ruyan Liu bertemu iblis. "Kakak Feng, lama sekali," seru Tianqi Zhang di telepon. "Akhirnya kamu meneleponku."
Aku sangat merindukanmu. Jangan khawatir, aku akan segera mengurus semua yang kamu katakan. Karena sudah lama tidak menerima telepon dari Li Qingfeng, Zhang Tianqi ketakutan, mengira sesuatu telah terjadi padanya. Baru setelah menerima telepon dari Li Qingfeng hari ini, ia benar-benar merasa lega. Li Qingfeng memimpin Suelin dan yang lainnya keluar dari mansion. Tepat saat mereka hendak pergi ke restoran Riverview, ular pemakan langit merayap ke arah mereka. Ia menjulurkan ekornya dan menamparkan Li Qingfeng. Qingfeng Li mengerutkan kening, ketidaksenangan tampak jelas di matanya saat ia berkata, "Ular bau, apa yang kau pukuli? Kau mau dipukuli?" Ular pemakan langit tidak menjawab. Ia mengangkat ekornya lagi dan mendaratkan pukulan lain pada Li Qingfeng. "Kau menikmatinya, kan?" Li Qingfeng sedikit kesal. "Kau pikir aku tidak akan benar-benar memukulmu?" Disinilah dia mengajak orang-orang ini makan karena kebaikan hatinya, jadi untuk apa ular ini memukulnya? Yang tidak diduga-duga oleh Qingfeng Li adalah ular pemakan langit mengayunkan ekornya ke arahnya lagi, lalu berbalik dan berlari tepat setelah tamparan itu mendarat. "Berhenti, ular busuk!" teriak Li Qingshan sambil mengejar ular pemakan langit. "Lihat apa yang akan kulakukan saat aku menangkapmu." Tepat saat mencapai sebuah gang, ular pemakan langit berhenti. "Ular busuk," kata Li Qingshan sambil menyusul. "Kenapa kau berhenti berlari? Kau benar-benar ingin aku memberimu pelajaran?" "Sudahlah." Ular pemakan langit memutar matanya, menatapnya dengan jijik sambil membuka mulutnya. "Beri aku pelajaran. Apa kau lupa kita kembali untuk menyelamatkan bayi itu? Tapi sekarang kau punya waktu untuk makan bersama Suelin. Dan kau bertanya kenapa aku memukulmu. Aku fokus untuk kembali menyelamatkan Suelin," alis Qingfeng Li berkerut. "Aku tak percaya aku bisa melupakan bayi itu." "Sekarang kau tahu kenapa aku memukulmu?" tanya ular pemakan langit dengan murung. "Aku harus memancingmu. Kalau aku mengatakan ini di depan Suelin, dia pasti cemburu lagi." "Baiklah," Li Qingshan mengangguk. "Siapa sangka kau akan begitu perhatian, ular. Kau sudah sangat membantuku, aku akan ingat untuk memberimu hadiah lain kali." Setelah itu, Qingfeng Li dan ular pemakan langit kembali ke Suelin. "Sayang," kata Li Qingfeng kepada Suelin, sedikit meminta maaf. "Ada yang harus kuurus. Aku akan datang makan nanti, ya." "Tentu saja, sayang," Suelin mengangguk mengerti. Dunia barat yang penuh dengan kultivator diri sedang menyerang timur. Pasti ada bahaya di mana-mana. Jika kau harus melakukan sesuatu, cepatlah. "Kakak Li, aku akan melewatkan makan malam," kata peri bunga kepada Lili. "Aku harus segera pulang dan melihat apakah ada sesuatu yang terjadi di Istana 100 Bunga." Li Qingfeng mengangguk. "Baiklah. Setelah sampai di Istana 100 Bunga, pastikan untuk terus menghubungiku. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku." Mengangguk, peri bunga melambaikan tangan kepada Lili dan yang lainnya. Ia adalah putri suci dari Istana 100 Bunga dan khawatir sektenya sendiri akan menjadi sasaran serangan barat. Kemudian, Xian Ziqin pun angkat bicara, "Kakak Li, aku juga harus kembali ke Istana Kaisar Api. Aku harus menemui ayahku." Li Qingfeng mengangguk. "Kalau begitu cepatlah pergi. Kalau ada apa-apa di Istana Kaisar Api, beritahu aku. Aku akan membantumu." Xian Ziqin mengangguk penuh terima kasih, sebelum segera berbalik dan pergi. Melihat peri bunga dan Xian Ziqin pergi, Qingfeng Li merasakan sesuatu dalam dirinya ikut pergi bersama mereka. Lili meninggalkan tim taring serigala, Raja Iblis Takdir Langit, Miao Ziyi, dan yang lainnya, lalu bergegas melindungi Suelin. Ia sendiri kemudian menuju rumah sakit bersama anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Dengan kecepatan luar biasa milik Li Qingfeng, mereka pun tiba di rumah sakit dengan cepat. Namun, ketika mereka tiba, raut wajah Li Qingfeng berubah. Ia melihat awan hitam energi iblis di langit di atas rumah sakit. "Penggarap diri jahat ada di sini," kata anak anjing hitam, alisnya bertaut. Sekilas kekhawatiran muncul di mata Qingfeng Li. "Ayo masuk," katanya tegas. "Begitu kita bertemu para kultivator Dao Iblis, jangan ragu. Bunuh mereka semua." Memimpin, Li Lili melangkah cepat menuju rumah sakit. Di pintu masuk, mereka melihat dua praktisi kultivasi iblis, memancarkan energi iblis. "Berhenti," kata kultivator iblis di sebelah kiri kepada Li Qingfeng. Tingginya mencapai 2 meter, memancarkan aura ganas di sekujur tubuhnya, rumah sakit ini telah dikarantina. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Tanpa sepatah kata pun, Qingfeng Li mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke depan, menghancurkan kepala pria itu dengan satu pukulan. Di sisi lain, si kultivator iblis kurus melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Qingfeng Li dan membuka mulutnya untuk berteriak. Tepat saat itu, anak anjing hitam melompat dari tanah. Terbang di udara,
ia mengulurkan cakarnya dan, dengan satu tebasan, merobek tenggorokan pria kurus itu. Tubuh pria itu jatuh ke tanah, tak bernyawa. Cepat masuk. Temukan Ruyan Liu dan bayinya. Ada kekhawatiran di mata King Fengli saat ia bergegas masuk melalui pintu bersama anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Hanya beberapa meter di dalam, Lily bertemu dengan 4 kultivator iblis lainnya dari barat. Rumah sakit sudah berada di bawah kendali mereka. "Siapa kalian?" tanya pria di depan, suaranya penuh kesombongan yang tak terkendali. "Siapa yang membiarkan kalian masuk?" Tanpa sepatah kata pun, Lily King Feng menyerbu ke arah mereka. Ia mengayunkan tangannya ke arah mereka, membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Melangkah dari tanah, King Fengli melesat maju dalam kilatan petir merah, menerjang ke arah kamar Ruyan Liu bagaikan angin puyuh. Saat itu, di dalam ruangan, Ruyan Liu, Jiao Jiao Liu, Kucing Takdir, dan Niqin Luo berkumpul di sekitar bayi itu dalam lingkaran pelindung. Mereka menatap dingin para pria yang berdiri di dekat pintu. "Siapa kau?" tanya Ruyan Liu, melirik salah satu pria yang tampak memimpin. "Kenapa kau menerobos masuk ke sini? Apa maumu?" Bos yang dimaksud tingginya 7,5 kaki. Ada satu tanduk tumbuh di atas kepalanya dan mata ketiga di dahinya. Bos ini punya 3 mata. Dia sosok yang sangat jahat dan kuat, iblis bermata 3 yang terkenal dari dunia kultivator diri barat. Bulu-bulu hitam tumbuh di sekujur tubuh iblis bermata 3. Gigi taringnya sangat panjang dan tipis. Tangannya seperti cakar, kasar dan tipis, kuku-kuku hitamnya yang tajam berkilauan dengan cahaya yang dingin. "Hai sayang," kata Triafield dingin, menatap Ruyan Liu. "Tubuhmu istimewa. Aku mencium aroma tubuh yang telah berevolusi. Bagaimana kalau kau ikut denganku?" Wajah Ruyan Liu memucat. Dengan amarah membara di matanya, ia berkata dengan dingin, "Kenapa aku harus pergi bersamamu? Kau siapa?" Iblis bermata 3 memberikan senyuman yang ia pikir dapat melucuti senjata. Namun, bagi Ruyan Liu dan Jiao Jiao Liu, ekspresi itu sungguh mengerikan. Jiao Jiao Liu sangat jijik, wajahnya memucat saat ia mundur dari iblis bermata 3. Bab 1376. Iblis bermata 3. Iblis bermata 3 dan selusin kultivator iblis menatap Ruyan dan Jiao Jiao Liu, mata mereka terbakar oleh keserakahan. Kedua gadis di hadapan mereka sangat cantik. Mereka tergoda oleh kecantikan masing-masing, dan masing-masing menginginkan gadis-gadis itu untuk diri mereka sendiri. Hal yang paling disenangi para iblis adalah uang dan wanita, terutama wanita cantik seperti mereka berdua. Seorang gadis berambut pirang yang sedang belajar mengolah diri berjalan mendekati si iblis bermata 3. "Tuan 3 mata," pintanya. "Aku akan menjemput wanita di sebelah kiri untukmu." Si pirang yang berspesialisasi dalam kultivasi diri bukanlah iblis, melainkan seorang praktisi teknik iblis. Energi iblis terpancar dari tubuhnya. Mereka adalah para penggarap diri dari dunia barat. Mereka datang ke kota Laut Timur karena mereka tahu bahwa ini adalah rumah Lily. Iblis bermata 3 menyeringai. "Kalau begitu pergilah," katanya, "bawa Ruyan Liu ke sini." Si pirang yang berkultivasi sendiri mengangguk dan berjalan menuju Ruyan Liu. "Nona Liu," sambil mengulurkan tangan cakar hitamnya, dia meraihnya, "biarkan aku melindungimu." Berjalan keluar dari belakangnya, Niqin Luo berdiri di depan Ruyan Liu. Ia mengayunkan tangan kanannya, membentuk telapak tangan raksasa dari saripati vitalnya. Atas perintahnya, tangan raksasa itu melesat ke arah si pirang yang sedang mengembangkan diri. "Dasar idiot sombong," kata si pirang yang sedang mengembangkan diri. Mengayunkan tinju kanannya, ia meninju tangan Niqin Luo. Pukulan itu menghancurkan esensi vitalnya, membuat tubuhnya terpental mundur. Ia memuntahkan seteguk darah, jelas-jelas terluka parah. Dalam satu ronde, Niqin Luo dikalahkan. Ruyan Liu dan Jiao Jiao Liu sama-sama terkejut. Mereka tahu bahwa Niqin Luo adalah putri sulung klan Luo. Ia sosok yang kuat, memiliki tingkat ketenaran tertentu bahkan di dunia kultivator diri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari lawannya. Para penggarap diri barat ini terlalu kuat. "Hahaha, dasar sampah dari timur, kau sama sekali bukan tandinganku. Cantik, kenapa tidak ikut saja denganku?" Ekspresi gembira muncul di mata pemuda pirang yang sedang berkultivasi sendiri itu. Ia mengayunkan tangan kanannya lagi, bersiap meraih lengan Ruyan Liu. Ekspresi Ruyan Liu berubah. Saat ia bingung harus berbuat apa, kucing takdir melompat dari tanah. Ia mencakar lengan si pirang yang sedang berkultivasi sendiri, meninggalkan 5 bekas cakar di kulitnya. "Kucing hitam sialan." Ekspresi pemuda pirang yang sedang mengembangkan diri itu berubah menjadi marah. Ia terkejut seekor kucing biasa telah melukainya. "Beraninya kau mencakarku? Kau punya keinginan untuk mati."
Si pirang yang tekun berlatih mengayunkan tinjunya ke arah kucing takdir. Kucing takdir mengayunkan cakarnya lagi, meninggalkan luka sayatan tepat di tangan si pirang yang sedang berkultivasi sendiri. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat dari darah yang berceceran. Sambil mengayunkan ekornya, kucing takdir mendaratkan tamparan di tubuh si pirang yang sedang berkultivasi sendiri, membuatnya terpental. Ia terbanting ke dinding, tubuhnya terbenam di dalam beton. Ia terluka parah. Aku tahu siapa dirimu sekarang, pupil mata iblis bermata 3 mengecil. Kau kucing takdir dari dunia pengembangan diri barat. Pintar, kucing takdir mengangkat kepalanya sambil berbicara. Kau benar-benar mengenaliku. Dahi iblis bermata 3 berkerut. Kucing takdir, katanya, kau adalah binatang ilahi dari dunia barat. Mengapa kau membantu para pembudidaya diri dari timur? Kucing takdir menggelengkan kepalanya. Aku milik Li King Feng sekarang. Tentu saja aku harus membantunya. Hebat, dasar kucing busuk. Iblis bermata 3 mencibir, tatapannya dingin. Ia merasa tidak senang dengan kucing takdir. Kau benar-benar menolak berpihak pada dunia barat para penggarap diri. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak bersikap baik. Iblis bermata 3 melangkah maju. Tinju kanannya tiba-tiba terayun, berubah menjadi tinju hitam raksasa. Dengan energi iblis yang luar biasa, tinju itu melesat ke arah kucing takdir. Ekspresi kucing takdir berubah. Tubuhnya melompat, dan bagaikan pedang tajam, ia menyerang tinju hitam itu. Ledakan. Tubuh kucing takdir terpental dan mengeluarkan seteguk darah. Pukulan iblis bermata 3 terlalu kuat. Kucing takdir sama sekali tak mampu menahannya. Ia bukan tandingan iblis. Berdiri di samping Ruyan Liu, ada beberapa kultivator timur lainnya. Mereka ditempatkan di sana oleh Li King Feng untuk melindungi Ruyan Liu. Para kultivator dari timur maju menyerang iblis bermata 3. Namun, hanya dengan beberapa serangan ringan, mereka dibunuh oleh iblis bermata 3. Sayang, sebaiknya kau ikut denganku. Iblis bermata 3 menatap Ruyan Liu dengan ekspresi tegas. Tentu saja, iblis bermata 3 tidak melupakan Jiao Jiao Liu, yang berdiri di sampingnya. Ia menatap Jiao Jiao Liu dengan ekspresi penuh minat. Ia sangat menyayangi kedua saudari cantik itu. Dasar monster jelek, sebuah suara mengejek terdengar dari belakang. Kau membuat para wanita takut. Siapa yang mengejekku? Kau ingin mati. Iblis bermata 3 berbalik, melotot ke belakang dengan amarah membara di matanya. Dari luar, King Feng Li masuk. Dasar makhluk jelek dari dunia barat para penggarap diri, katanya sambil menatap iblis bermata 3. Kau benar-benar membuatku muak. Dan kau benar-benar ingin menyentuh wanita cantik seperti itu. Nak, iblis bermata 3 memelototi Li King Feng, ekspresinya dingin. Siapa kau? Berani-beraninya kau mengejekku. Sambil tersenyum, King Feng Li berkata, aku ayahmu. Tatapan iblis bermata 3 menjadi dingin. Ia merasa bahwa Li King Feng benar-benar tercela. Selain menyebut dirinya ayahnya, ia juga mengejeknya. Ia sama sekali tidak dianggap serius. Mengabaikan iblis bermata 3 sepenuhnya, King Feng Li segera mendekati Ruyan Liu. Ruyan, katanya, kamu baik-baik saja. Apakah benda jelek ini menyakitimu? Ruyan Liu menggelengkan kepalanya. Tidak, katanya. Tapi Niching Luo dan kucing takdir terluka. Li King Feng mengangguk. Jangan khawatir, katanya. Aku akan membantu mereka pulih sebentar lagi. Melihat percakapan antara Lili dan Liu Ruyan, iblis bermata 3 merasa terhina. Mereka sebenarnya mengabaikannya. Kalian ngapain cuma berdiri duduk aja? Iblis bermata 3 menoleh ke arah sekitar selusin kultivator barat dan berkata. Bunuh dia. Para kultivator di belakangnya bersorak bersama saat mereka mengayunkan tinju ke arah King Feng Li. Li King Feng menyeringai. Menghunus pedang kaisar api, ia membentuk busur di hadapannya, mengiris leher para kultivator dan membunuh mereka semua. Dek, dek, dek. Sekitar selusin mayat tergeletak tak bernyawa. Para pembudidaya diri barat semuanya tewas. Wajah iblis bermata 3 berubah muram. Ia tak pernah menyangka semua bawahannya akan dibantai oleh Li King Feng dalam sekejap mata. Kekuatan lawannya sungguh luar biasa. Siapa kau? Katakan namamu, kata iblis bermata 3, matanya menatap ke arah King Feng Li. Aku baru saja memberitahumu, kata King Feng Li sambil menyeringai. Aku ayahmu, King Feng Li. Mendengar kata-kata Lili, raut wajah iblis bermata 3 berubah menjadi murka. Ia bagaikan gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Bab 1377. Membunuh iblis bermata 3. Iblis bermata 3 datang ke kota Laut Timur hari ini khusus untuk mencari Li King Feng. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu Li King Feng di sini. King Feng Li, kata iblis bermata 3,
menatap tajam ke arah Li Qingfeng dengan niat membunuh yang membara di matanya. Kau membunuh temanku, Augustin, di benua macan. Hari ini, aku akan membunuhmu. Iblis bermata tiga berjalan menuju Lily. Setiap kali ia melangkah, sebuah lubang besar muncul di tanah. Sepertinya lantai akan runtuh di bawah langkahnya. Iblis bermata tiga berhenti di depan Lily, hanya menyisakan sedikit ruang di antara mereka. Ia berniat membunuhnya. Kilatan cahaya dingin menari-nari di mata Lily. Iblis bermata tiga terkutuk ini, ia sebenarnya berniat bertarung di kamar rumah sakit. Selain King Feng Li ada Ruyan Liu dan Jiao Jiao Liu, serta bayinya. Li Qingfeng tahu bahwa ia harus membunuh iblis bermata tiga dalam satu serangan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Begitu mereka berdua mulai menyerang, energinya akan berhembus ke segala arah, melukai bayi itu dan orang-orang yang berdiri di sekitar mereka. Iblis bermata tiga, kata Li Qingfeng, menatap iblis bermata tiga dengan ekspresi membunuh. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Hari ini, aku akan membunuhmu dalam satu serangan. Bunuh aku dalam sekali serang, ejek iblis bermata tiga. King Feng Li, kau yakin tidak sedang bermimpi? Apa kau sanggup? Sebelum datang ke timur, utusan Dewa Langit telah memberitahu iblis bermata tiga bahwa Li Qingshan sangat kuat, tetapi iblis bermata tiga tidak menanggapi peringatan itu dengan serius. Ia adalah seorang kaisar di antara para iblis, seorang master alam kaisar roh tingkat keempat. Kekuatannya sendiri sangat dahsyat, dan mustahil baginya untuk takut pada Li Qingshan. Li Qingfeng menyeringai, niat membunuh terpancar dari matanya. Untuk membunuh iblis bermata tiga yang berdiri di hadapannya, ia tahu ia tak bisa mengandalkan pedang, tinju, atau serangan lainnya. Ia harus menggunakan api emas, ia tak bisa mengambil risiko memberi iblis bermata tiga kesempatan untuk kabur atau membalas. Li Lili memanggil api emasnya. Api muncul tepat di atas tangannya, menari-nari dari ujung jarinya. Iblis bermata tiga, kau bisa mati sekarang. Li Qingfeng mengacungkan jari telunjuk kanannya. Api emas melesat bagai kilat, membentuk busur api di udara. Layaknya letusan gunung berapi, api itu langsung menyambar iblis bermata tiga. Awalnya, masih ada sedikit senyum di wajah iblis bermata tiga. Mengira itu hanyalah api biasa, ia sama sekali tidak takut. Namun, begitu api emas jatuh ke tubuhnya dan mulai membakar, raut wajah iblis bermata tiga berubah. Ia merasakan sakit yang menyengat, tetapi ketika ia mengulurkan tangan untuk menepis api itu, ia mendapati dirinya tak mampu menghilangkannya. Iblis bermata tiga menjerit kesakitan saat api emas membakar tubuhnya. Rasa sakitnya luar biasa. Api membakar kaki, tangan, kulit, daging, urat, dan tulangnya, membakar semua yang ada di tubuhnya. Jeritan iblis bermata tiga semakin melemah hingga akhirnya lenyap sama sekali. Tubuhnya pun menjadi tumpukan abu. Menyaksikan kejadian ini, semua wajah di ruangan itu menunjukkan ekspresi terkejut. Hal ini terutama berlaku bagi Niching Luo dan Kucing Takdir, yang matanya terbelalak tak percaya. Niching Luo dan Kucing Takdir baru saja dikalahkan oleh iblis bermata tiga. Mereka tentu tahu betapa kuatnya lawan mereka. Bagi mereka, iblis itu hampir tak terkalahkan, seseorang yang bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Namun, di hadapan Lily, iblis bermata tigalah yang terbunuh dalam satu serangan. Bagaikan sebutir pasir, ia bahkan tak sempat membalas. Mereka berdua bahkan tergoda untuk percaya bahwa iblis bermata tiga ini palsu. Namun, peristiwa yang mereka saksikan mengingatkan mereka bahwa semua itu nyata. King Feng, mata Ruyan menunjukkan beragam emosi. Kau telah tumbuh lebih kuat lagi. Di sampingnya, Jiao Jiao Liu juga menimpali. Kakak ipar, kau hebat sekali. Kau membunuh makhluk jelek itu dalam satu pukulan. Lily tersenyum. Cepat, biarkan aku melihat bayinya, katanya. Ruyan Liu mengangguk sambil cepat menarik King Feng Li ke sisi bayinya. Melihat bayi yang tak sadarkan diri itu, kerutan di dahi Li King Feng sedikit muncul. Ia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Bayi itu terbaring di ranjang rumah sakit, dan tulisan-tulisan jimat hitam berkelap-kelip di seluruh kepalanya. Ini adalah kitab suci segel Dao Surgawi. Setelah mempelajari kitab suci segel sebelumnya, Lily secara alami tahu bahwa ini adalah bentuk kitab suci tingkat tinggi dari benua kuno, naskah jimat tingkat Sein. Tentu saja, mereka bukanlah orang suci yang berasal dari bumi, melainkan orang suci dari planet ekstraterestrial yang telah meninggal di bumi. Jiwa mereka sedang dalam proses reinkarnasi dan ingin merebut jiwa bayi ini. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan kucing takdir berdiri di samping Lily. Ketiganya adalah binatang ilahi, masing-masing memiliki kekuatan seperti dewa, dan mereka tentu saja melihat kondisi bayi yang tidak normal itu. King Feng Li menoleh ke anak anjing hitam. Anak anjing, katanya.
Bagaimana kita menggunakan buah penghapus orang suci untuk membunuh pecahan jiwa orang suci di dalam pikiran bayi itu? Kita perlu memurnikan buah Sein Prising, kata anak anjing hitam. Ambil sari buahnya dan berikan pada bayi. Lalu gunakan batu giling hitam putihmu untuk melarutkan jiwa Sein. Li Qingfeng mengangguk. Ia tahu bahwa, meskipun telah lama meninggal, jiwa orang suci masih sangat kuat. Saat ini, Li Qingfeng baru berada di alam kaisar roh setengah langkah dan bukan tandingan jiwa orang suci. Namun, di dalam benak Li Qingshan, ada batu giling hitam putih. Batu itu adalah batu giling kekacauan, yang lahir dari kekacauan alam semesta itu sendiri. Ia juga memiliki jiwa naga api dan jiwa kaisar malam kegelapan. Li Qingshan tidak takut pada jiwa orang suci, selama ia bisa menemukan cara untuk memaksa jiwa itu keluar, ia bisa menghancurkannya. Dengan pikiran, Li Lili mengambil buah suci dari cincin interspasialnya. Ia menyalurkan esensi vitalnya, mencoba memurnikan buah suci. Namun, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak mampu melakukannya dengan kekuatan esensi vitalnya. Bocah kecil, jiwa naga api berbicara dalam benak Li Qingshan. Buah penghancur orang suci adalah buah yang dapat membunuh seorang suci. Buah ini sangat berharga. Jika kau ingin memurnikannya, kau harus memiliki energi spiritual seorang suci. Alis Qingfeng Li berkerut. Senior, katanya. Energi spiritualku hanya setingkat kaisar, jauh dari level seorang Sein. Apa yang harus kulakukan? Sederhana saja, kata jiwa naga api. Aku akan membantumu, dan kau bisa menyuruh kaisar malam kegelapan untuk keluar dan membantu juga. Tambahkan itu ke batu giling hitam putih, dan kita akan bisa memurnikan buah suci yang menghilang. Terima kasih, senior, kata Qingfeng Li kepada jiwa naga api dengan rasa terima kasih yang tulus. Yang lain membantunya, dan Qingfeng Li tahu bahwa itu pasti akan menguras energi roh naga api itu sendiri. Qingfeng Li bersumpah pada dirinya sendiri, saat dia menjadi lebih kuat, dia pasti akan menemukan lebih banyak material surgawi dan harta duniawi untuk membantu jiwa naga api dan kaisar malam kegelapan memulihkan tubuh mereka. Anak anjing, ular pemakan langit, kucing, kata Li Qingfeng. Kalian tetap di sini dan lindungi Ruyan Liu dan bayinya. Aku akan pergi ke sebelah untuk memurnikan buah pembasmi orang suci. Setelah itu, Qingfeng Li berbalik dan pergi, menuju kamar sebelah. Li Lifeng tahu bahwa memurnikan buah penghapus suci akan menimbulkan kehebohan. Ia tidak ingin Ruyan Liu dan yang lainnya melihat ini, juga tidak ingin mereka khawatir. Lagi pula, ia memiliki jiwa naga api di dalam pikirannya, bersama dengan batu giling hitam putih. Hal-hal ini terlalu luar biasa dan Li Qingfeng takut mereka akan sulit memahaminya. Tentu saja, ada alasan lain di balik kekhawatiran Lili. Ia takut ketika ia memurnikan buah pembasmi orang suci, energi yang terlibat akan beriak keluar dan membahayakan tubuh mereka. Bab 1378. Memurnikan buah Sein Prising. Memasuki ruangan sebelah, Qingfeng mengeluarkan buah pembasmi orang suci dan meletakkannya di atas meja di hadapannya. Naga api senior, katanya. Kaisar malam kegelapan senior, kalian berdua boleh keluar sekarang. Dalam seberkas cahaya merah, jiwa naga api melesat keluar dari benak Lili. Tubuhnya berubah menjadi hantu transparan, menyusut hingga hanya beberapa meter panjangnya saat melayang di udara. Jiwa kaisar malam gelap juga terbang keluar dari pedang panjang dan melayang di udara. Mereka berdua menatap buah Sein Prising yang terletak di meja di hadapan mereka, ekspresi mereka serius. Buah Sein Prising, sesuai namanya, adalah harta karun yang mampu membunuh seorang Sein, yang berasal dari zaman kuno. Buah ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan bahkan mereka harus menggunakannya dengan hati-hati. Hanya seorang Sein yang mampu merasakan aura dahsyat yang dipancarkan buah pembasmi Sein. Para kultivator tingkat rendah tidak mampu merasakannya dengan jelas. Meskipun sudah menjadi kultivator kelas kaisar, Qingfeng Li masih belum mampu memahami kekuatan buah penghancur orang suci dengan jelas. Kitab suci jimat Dao surgawi hitam bersinar di permukaan buah pembasmi orang suci. Kitab suci itu mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh eksistensi, kekuatan yang ingin melahap segalanya. Kitab suci jimat Dao surgawi berkelap-kelip sebelum tiba-tiba meledak dari permukaan buah. Ia melesat lurus ke langit dengan kekuatan yang mengintimidasi, seolah-olah berusaha terbang menjauh. Buah penghilang orang suci telah menyadari takdirnya sendiri, bahwa ia akan disempurnakan jika tetap di sini, dan tidak mau mati di sini. Ia ingin melarikan diri. Kau pikir kau bisa lari, kata Qingfeng sambil menyeringai, tatapannya dingin. Menyalurkan energi rohnya, Qingfeng Li melepaskan batu giling hitam putih. Batu giling hitam putih muncul dari pikiran Li Qingfeng, memancarkan sinar cahaya hitam dan putih. Saat batu giling berputar, cahayanya dibelokkan menjadi bentuk es.
Batu giling memancarkan daya penekan yang kuat yang memaksa buah suci yang menghilang untuk tetap di tempatnya, tidak berani melarikan diri. Permukaan buah Sein Perising mengandung kekuatan luar biasa dari naskah jimat Dao Surgawi tingkat Sein. Namun, di hadapan kehadiran batu giling hitam putih yang kacau, buah itu tampak gemetar ketakutan. Panggung telah disiapkan, sekarang saatnya babak akhir. King Feng Li menyeringai. Sekarang mulai menyempurnakan buah pembasmi orang suci, katanya. Li King Feng, jiwa naga api, jiwa kaisar malam gelap, dan batu giling hitam putih masing-masing melepaskan energi spiritual mereka. Energi gabungan itu langsung mengalir ke buah pembasmi suci, memurnikan tulisan jimat di permukaannya dan mengubahnya menjadi cairan. Awalnya, buah abadi yang tak bermoral mencoba melawan, tetapi di bawah tekanan batu giling hitam putih, ia segera menyerah. Tulisan jimat di permukaannya mulai memudar dan cairan hitam mulai menetes dari dalamnya. Dengan tergesa-gesa, King Feng Li mengeluarkan mangkuk kecil dan meletakkannya di bawah buah untuk menampung cairan hitam. Setiap tetes cairan hitam itu seukuran setetes air biasa. Namun, kenyataannya, cairan itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Setiap tetesnya tampak memiliki kekuatan seorang santo. Berdiri di sana, King Feng Li merasakan tubuhnya mulai hancur, retakan mulai muncul di kulitnya di seluruh tubuhnya. Menggunakan tubuh penyucian fana, King Feng Li menekan kekuatan cairan itu, mencegahnya menyebar lebih jauh ke seluruh tubuhnya. King Feng Li, kata Kaisar Malam Kegelapan kepadanya. Cairan hitam ini disebut nektar suci neraka. Ini adalah zat yang dapat memurnikan seorang suci. Setelah kita memurnikannya, kekuatannya telah berkurang secara signifikan. Kau bisa menggunakannya untuk memperkuat kekuatan kulit dan ototmu. Li Li mengangguk. Ia tahu bahwa perkembangan tubuh api penyucian fananya telah mencapai batasnya. Menerobos lagi akan sulit dan ia membutuhkan bantuan harta karun alami. Namun, harta karun ini cenderung sangat langka. Nektar suci neraka di hadapannya adalah salah satu zat ini. Li Li dapat menggunakannya untuk memperkuat tubuhnya, dan itu seperti dua burung tersambar satu batu. Li Li melangkah maju, berhenti di depan buah penghancur orang suci. Ia membiarkan kekuatan tingkat orang suci yang terpancar dari buah itu merobek kulitnya. Kekuatan buah suci itu mengoyak kulit Li Li, meninggalkan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya, darah segar bercucuran. Luka-luka itu cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Li Li merasakan sakit yang menusuk. Rasanya seperti tubuhnya diiris 1000 pisau. Ia mengatupkan rahangnya, tangannya mengepal, menahan rasa sakit. Pada saat yang sama, ia diam-diam mengaktifkan tubuh api penyucian fananya. Tubuh api penyucian fana adalah teknik penguatan tubuh yang ampuh dan mampu mencapai tingkat abadi. Teknik ini melibatkan bagian-bagian tubuh manusia yang diperkuat, termasuk kulit, otot, meridian, tendon, tulang, dan organ. Pada akhirnya, teknik ini mengubah tubuh menjadi entitas yang tak terhancurkan, lebih kuat daripada substansi apapun yang ada. Li Li dapat merasakan bahwa, meskipun terkoyak, kulitnya sedang mengalami perubahan. Kulit yang terkoyak sedang dibentuk kembali. Kulit lama terkikis, digantikan oleh kulit baru. Kulit baru ini berkilauan dengan cahaya kemasan. Seolah-olah Li King Feng terbuat dari emas, kilau kemasan menari-nari darinya dengan intensitas yang menyilaukan dan memaksa mereka yang melihatnya untuk berpaling. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada kulitnya, otot, meridian, urat, dan tulang Li juga berubah menjadi emas. Dibandingkan dengan warna emas samar sebelumnya, warnanya kini lebih mempesona dan lebih indah. Li Li merasakan fisiknya semakin kuat, kekuatannya pun meningkat. Meskipun ia masih berada di alam Kaisar Roh setengah langkah, kekuatan serangan dan daya tempurnya telah melampaui alam Kaisar Roh. King Feng Li yakin jika ia bertemu iblis bermata tiga sekarang, ia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Ia hanya membutuhkan kekuatan fisik. Tidak perlu menggunakan serangan lain, dan tidak perlu menggunakan api emas. Anak kecil, kata Kaisar Malam Kegelapan sambil tersenyum. Tubuh api penyucian fanamu telah mencapai terobosan. Cepat tangkap cairan hitam itu dan selamatkan bayinya. Matanya memancarkan sedikit rasa setuju saat menatap King Feng Li. Teknik tubuh api penyucian fana ini diajarkan kepada Li King Feng oleh Kaisar Malam Kegelapan. Ia menyaksikan Li King Feng mengembangkan teknik ini secara bertahap, tumbuh selangkah demi selangkah. Hatinya dipenuhi sukacita yang tak terkira. Dahulu kala, Kaisar Malam Kegelapan juga pernah mempraktikkan teknik ini. Namun pada akhirnya, ia tidak berhasil. Kemajuannya pun tidak secepat Li King Feng. Karena ia memiliki Kaisar Malam Kegelapan sebagai gurunya, disertai bakat, pemahaman, dan kekuatan fisik yang luar biasa, laju perkembangan teknik tubuh api penyucian fananya bahkan lebih cepat daripada Kaisar Malam Kegelapan dahulu kala. Fondasinya juga lebih stabil daripada pendahulunya. Li Li menghela napas dan melepaskan seberkas energi kemasan.
Sinar itu menembus lubang besar di dinding sebelum terbang ke awan. Ketika ia membuka matanya, dua sinar cahaya keemasan juga memancar dari matanya. Bagaikan pedang emas kembar, keduanya menembus langit. Setelah beberapa saat, King Fengli mengingat kembali cahaya di matanya dan berjalan menuju buah Sein Perising. Pada titik ini, buah pembasmi orang suci telah sepenuhnya dimurnikan. Buah itu telah berubah menjadi semangkuk cairan hitam. Cairan itu memancarkan aura energi tingkat orang suci yang kuat dan tulisan-tulisan jimat Dao surgawi menari-nari di permukaannya. Inilah nektar orang suci neraka. Nektar suci neraka adalah zat yang hanya dimiliki oleh para suci. Zat itu sangat berharga. Jika muncul di dunia penggarap diri, niscaya akan menimbulkan kekacauan. Perang antara dunia kultivator diri timur dan barat kini sedang berlangsung. Jika orang-orang dari dunia barat tahu bahwa Li Lifeng memiliki nektar suci neraka, mereka pasti akan berbondong-bondong untuk merebutnya. Bahkan Dewa Langit di atas sana, beserta para malaikat yang agung dan perkasa, tak akan ragu merebutnya darinya jika mereka melihat nektar suci neraka. Bab 1379. Jiwa seorang suci. Li King Feng menarik batu giling hitam putih kembali ke dalam pikirannya. Pada saat yang sama, jiwa naga api juga kembali ke dalam pikirannya. Kaisar Malam Kegelapan juga kembali ke pedang panjangnya. Naga Api dan Kaisar Malam Kegelapan adalah guru-guru ternama dan tak tertandingi dari zaman kuno. Namun kini, yang tersisa dari mereka hanyalah jiwa mereka, yang berlindung pada Li King Feng. Mengambil nektar suci neraka dari meja, King Feng Li meninggalkan ruangan dan menuju ke kamar tempat Ruyan Liu menginap. Bam! King Feng Li mendorong pintu kamar dan melangkah masuk. King Feng, kata Ruyan Liu. Wajahnya berseri-seri karena gembira dan gembira saat melihatnya masuk. Kau sudah kembali. Buahnya sudah siap. Li King Feng tersenyum padanya. Aku berhasil memurnikannya, katanya sambil menunjuk cairan hitam di mangkuk yang dipegangnya. Ini adalah nektar suci neraka. King Feng, cepatlah berikan nektar itu pada bayinya, kata Ruyan Liu bersemangat. Lalu kita bisa menghancurkan jiwa orang suci di benaknya dan dia akan bangun. Li mengangguk. Tanpa membuang waktu lagi, ia bergegas ke sisi bayi itu. Bayi itu tertidur di buayannya. Pipinya, yang dulu merah merona, kini menghitam. Ini adalah akibat dari dirasuki oleh jiwa Sang Santo. Seluruh tubuh bayi itu diliputi energi jahat. Pikirannya kabur, dan energi rohnya yang lemah terkunci dalam pertempuran melawan jiwa Sang Santo. Beruntunglah bahwa Li Lifeng adalah seorang yang ditakdirkan, seseorang yang bisa menjadi Kaisar Langit, dan bahwa Ruyan Liu memiliki garis keturunan seorang dewa. Hanya dengan begitu, anak mereka, yang lahir dari garis keturunan seorang dewa, dapat tetap aman. Jiwa sang suci tidak dapat melahap bayi itu. Tentu saja, jika diberi cukup waktu, jiwa orang suci masih dapat memakan jiwa bayi itu. Melihat bayi itu, sedikit rasa sakit hati muncul di mata King Feng Li. Bunga apel, katanya. Tunggu ayah. Ayah akan membantumu bangun sekarang. Lili mengulurkan tangan kanannya dan membuka mulut mungil bayi itu. Ia mendekatkan mangkuk ke bibir bayi itu dan perlahan menuangkan nektar suci neraka. Bayi itu, yang tidak sadarkan diri, tidak mampu menelan cairan itu sendiri. Li King Feng memijat mulut dan tenggorokannya, memaksa cairan itu masuk. Segera setelah nektar suci neraka memasuki tubuh bayi itu, ia melepaskan gelombang energi hitam yang kuat dalam bentuk skrip jimat Dao surgawi berbentuk kecebong, yang mengandung kekuatan kehancuran absolut. Tulisan jimat hitam itu memasuki pikiran bayi itu, mulai menghancurkan jiwa orang suci yang ada di dalamnya. Jiwa Santo di dalam bayi itu dulunya milik seorang Santo Iblis. Ia berwujud seorang pria kurus kering berjubah hitam panjang. Kuku-kuku panjang dan tajam tumbuh dari tangan Santo Iblis. Matanya seperti manik-manik, membuatnya tampak ganas. Jiwa Sang Santo, yang dikelilingi awan energi cahaya hitam, tengah melahap bola cahaya keemasan di hadapannya. Di dalam bola cahaya keemasan itu, terdapat seorang anak. Anak itu mungil, seperti bayi yang baru lahir. Tak diragukan lagi, ini adalah bola cahaya roh milik bayi itu. Bola cahaya roh itu melingkar seperti bola, berusaha menghindar dari serangan jiwa Sein. Namun, ia terlalu lemah. Setelah menerima beberapa pukulan dari jiwa Sein, energi rohnya yang memudar berada di ambang kehancuran. Tepat saat bayi itu menghadapi bahaya terbesar, nektar suci neraka menyerbu tubuhnya. Berubah menjadi serangkaian skrip jimat Dao surgawi, energi kecil yang menyerupai kecebong hitam itu bergabung membentuk sebuah kata besar, bertuliskan, binasa, saat menyerbu jiwa sang suci. Melihat kata raksasa itu, jiwa orang suci merasakan skrip jimat Dao surgawi penghancur mutlak yang terkandung di dalamnya. Wajahnya berubah menjadi ekspresi ketakutan. Jiwa Sang Santo berbalik, mencoba melarikan diri, tetapi mendapati tubuhnya tertahan di tempatnya. Tak ada jalan keluar baginya.
Itu adalah tulisan jimat hitam yang terpancar dari nektar suci neraka yang telah menahannya di tempat. Naskah-naskah jimat ini berasal dari Dao Surgawi Kehancuran, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan apapun di dunia. Jika digunakan pada jiwa orang suci, naskah-naskah ini sangat efektif untuk memusnahkannya sepenuhnya. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan kecebong, mengalir ke dalam tubuh jiwa Sang Santo. Rune-rune itu membawa serta kenangan masa lalu yang telah mengalir bersama pasir waktu sejak zaman primordial. Dan kini, rune-rune itu mulai menghancurkan jiwa Sang Santo, mengikis energi spiritualnya. Jiwa Sang Santo menjerit. Memang, ia pernah menjadi Santo, dan bahkan dari planet ekstraterestrial, tetapi ia tak berdaya di hadapan nektar Santo neraka. Aku mohon padamu, jiwa orang suci mengirimkan gelombang roh kepada Lily. Kumohon, lepaskan aku. Ia tak ingin mati, tak ingin dihancurkan di sini. Dengan tingkat energi spiritualnya, King Fengli tentu saja mendengar jiwa orang suci itu memohon untuk diselamatkan. Bajingan, ejeknya. Kau benar-benar mencoba membunuh jiwa putriku. Tak akan ada setitik debu pun yang tersisa setelah aku selesai denganmu. King Fengli terus mengendalikan nektar suci neraka, memaksanya memancarkan lebih banyak kekuatan penghancur dalam bentuk naskah jimat Dao Surgawi Kehancuran, yang mengikis energi roh jiwa orang suci itu. Jiwa Sang Santo terlarut dengan kecepatan yang nyata. Kaki dan tungkainya lenyap sepenuhnya, menjadi debu. Jika ini terus berlanjut, sungguh tak akan ada yang tersisa darinya, bahkan secuil jiwanya pun tak akan tersisa. Pada akhirnya, tidak mungkin jiwa orang suci itu dapat bereinkarnasi. King Fengli, jangan paksa aku, ancam jiwa suci sambil menatap kosong tempat kaki dan telapak kakinya berada. Lebih baik kau lepaskan aku, atau aku bersumpah akan membakar jiwaku sendiri dan meledakkannya di benak putrimu. Jika keadaan menjadi buruk, aku akan membawanya bersamaku. Mendengar ini, ekspresi Li King Feng berubah. Ia tahu, jika jiwa orang suci itu membakar energi spiritualnya sendiri dan meledak, tentu saja ia sendiri yang akan mati. Namun, di saat yang sama, ruang pikiran bayi itu juga akan hancur berkeping-keping. King Engli menyampaikan pesan kepada Kaisar Malam Kegelapan. Senior, apa yang harus kulakukan? Bajingan ini akan meledakkan jiwanya sendiri. Kaisar Malam Kegelapan terdiam sejenak, berpikir sejenak, lalu menjawab, King Fengli, gunakan batu giling hitam putihmu, suaranya dingin. Gunakan kekuatan kekacauan untuk menekannya. Kau bisa membuatnya tak bisa meledakkan diri dan memusnahkannya sepenuhnya. Mengangguk, Li Lili memobilisasi energi spiritual di ruang pikirannya, mencoba memanggil batu giling hitam putih. Namun, batu itu tidak muncul. Diliputi kekhawatiran, King Fengli bertanya-tanya apa yang salah dengan batu giling hitam putih. Mengapa ia gagal di saat seperti ini? Mengapa ia tidak muncul? Di ambang keputusasaan, Li King Feng buru-buru memohon kepada jiwa naga api. Naga api senior, kau bisa berkomunikasi dengan batu giling hitam putih. Cepat, suruh dia membantuku menekan jiwa orang suci. Jiwa naga api mengangguk, melepaskan kekuatan asal mula langit dan bumi. Ini adalah gelombang roh berkekuatan kuno yang mampu berkomunikasi dengan batu giling hitam putih. Sesaat kemudian, naga api menjawab kepada Li King Feng, baru saja, aku berbicara dengan batu giling hitam putih. Ia berkata bahwa jika ia membantumu menekan jiwa orang suci, ia akan menghabiskan setengah dari energi rohnya. Jiwa orang suci terlalu kuat, dan batu giling akan terluka karenanya. Ini kesepakatan yang buruk bagi batu giling. Ekspresi wajah King Fengli berubah. Naga api senior, katanya. Tolong beritahu batu giling hitam putih, jika itu membantuku menekan jiwa orang suci agar tidak meledak sendiri, selama kita menyelamatkan bayinya, aku bisa menyetujui persyaratan apapun yang diajukan batu giling hitam putih. Bab 1380. Membangunkan bayi. Mendengar kata-kata Li King Feng, jiwa naga api mengangguk. Sekali lagi, ia menggunakan energi spiritualnya untuk berkomunikasi dengan batu giling hitam putih. Jiwa naga api dulunya adalah dewa naga dari benua kuno. Sebagai salah satu naga pertama, ia dapat berbicara bahasa kuno dan berkomunikasi dengan harta karun kekacauan. Awalnya, batu giling hitam putih tidak mau menerima permintaan Lily. Jiwa orang suci di ruang pikiran bayi itu terlalu kuat. Batu giling hitam putih baru saja bangkit, dan kekuatannya terbatas. Begitu ia bergerak untuk menekan jiwa orang suci, ia akan menghabiskan banyak energi spiritualnya sendiri. Namun, jiwa naga api memberitahu batu giling hitam putih bahwa King Fengli adalah orang yang ditakdirkan dan bisa menjadi kaisar langit di masa depan. Ketika itu terjadi, King Fengli akan dapat memberikan batu giling hitam putih lebih banyak harta untuk membantunya pulih dan memperkuat energi spiritualnya. Bahkan ada kemungkinan batu itu akan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya,
Batu giling hitam putih menganggukkan kepalanya yang metaforis sebagai tanda setuju. Lagi pula, ia bernalar, nasibnya terikat pada nasib Li Qingfeng. Jika ia benar-benar membuat Li Qingfeng marah dan disingkirkan, akan sangat sulit baginya untuk menemukan kultivator kuat lainnya di masa depan. Naga api senior, tanya Li Qingfeng. Alisnya berkerut dan ada nada cemas dalam suaranya. Apakah batu giling hitam putih menyetujui permintaanku? Jiwa naga api tersenyum. Bocah cilik, katanya. Ia baru saja menerima tawaranmu. Ia akan menghabiskan energi rohnya sendiri untuk membantumu mengalahkan jiwa orang suci. Rasa lega terpancar di mata Li Qingfeng. Ia menyadari kekuatan dahsyat batu giling hitam putih, sebagai produk dari kekacauan. Dengan bantuannya, membunuh jiwa seorang Saint akan sangat mudah. Di dalam ruang pikiran bayi itu, nektar suci neraka terus memancarkan mantra Dao Surgawi hitam. Energi hitam itu menggerogoti tubuh jiwa sang suci. Kini, perutnya telah hancur total dan lenyap tak berbekas. Manusia, jiwa orang suci itu menggertakkan giginya, matanya memancarkan cahaya ganas. Ganas. Karena kau tak mau meninggalkanku, aku akan menyalakan energi roh tingkat orang suciku. Putrimu akan mati bersamaku. Pada saat itu, jiwa orang suci mengerti bahwa Lili tidak akan membiarkannya hidup. Ia ingin jiwa orang suci pergi untuk selamanya. Kalau begitu, mereka akan mati bersama. Dia akan memberitahu Li Qingfeng ini bahwa seorang Saint tidak bisa dianggap remeh. Sambil melantunkan mantra, jiwa sang santo bersiap untuk membakar dirinya sendiri. Di atas kepalanya, muncul semburan energi iblis hitam pekat. Nyalanya hampir meledak sendiri. Saat itu, batu giling hitam putih muncul dari tubuh Lili. Memasuki ruang pikiran bayi, batu itu memancarkan sinar hitam putihnya. Sinar hitam itu hitam pekat. Itulah kegelapan malam itu sendiri, tak terbatas dan tak terduga, memikat siapapun yang melihatnya dan membuat mereka melupakan segalanya. Sinar putih itu bersinar bak makhluk surgawi. Ia menari-nari di angkasa bak bintang yang terbit, memancarkan kekuatan cahaya. Seolah-olah kedua sinar itu, satu hitam dan satu putih, adalah kekuatan yang telah memisahkan langit dan bumi dari kekacauan, memberikan cahaya kepada dunia. Mereka menyinari jiwa sang santo, menahannya di tempat dan mencegahnya bergerak lebih jauh. Batu giling kekacauan, teriak jiwa sang santo. Tidak mungkin. Ini adalah harta karun agung langit dan bumi yang legendaris, batu giling kekacauan. Ada keterkejutan dan ketakutan di wajahnya, seolah-olah ia sedang menyaksikan hal paling mengerikan di dunia. Memang, para orang suci itu kuat, tetapi mereka juga memiliki hal-hal yang mereka takuti. Contohnya, para dewa, harta karun surgawi yang maha tinggi, sungai waktu, kekuatan ruang dan waktu, dan berbagai harta karun dharma yang maha kuasa. Bahkan di benua kuno, batu giling kekacauan merupakan salah satu harta karun terkuat. Batu itu bukan milik bumi, melainkan berasal dari kedalaman alam semesta. Dari mana asalnya? Tak ada cahaya, tak ada kegelapan, tak ada apapun selain kekacauan. Terlahir di dalam kekacauan itu, batu itu telah menyapu bersih seluruh eksistensi dan terkenal di seluruh alam semesta. Di bumi kuno, batu giling kekacauan pernah muncul dan membunuh kaisar langit dari planet luar angkasa. Kekuatannya terlihat jelas. Namun, pada saat itulah batu giling kekacauan terluka parah. Setelah lumpuh, batu itu menghilang. Lagi pula, Kaisar Langit adalah entitas paling kuat di alam semesta. Fakta bahwa batu giling kekacauan mampu membunuh Kaisar Langit adalah bukti kekuatan dahsyatnya. Batu giling hitam putih telah menekan jiwa orang suci, dan naskah jimat hitam yang muncul dari nektar suci neraka terus melahap tubuhnya. Pada akhirnya, seluruh jiwanya tertelan, menjadi debu, dan terhempas ke angin. Seperti yang dikatakan Li Qingfeng, tak ada yang tersisa darinya. Saat baru saja menghabiskan lebih dari setengah energi rohnya untuk menekan jiwa orang suci, batu giling hitam putih melayang lemah, permukaannya kusam dan tanpa cahaya. Berubah menjadi seberkas cahaya, batu giling hitam putih memasuki kedalaman ruang pikiran Li Qingfeng. Ia beristirahat di sana, memulihkan diri. Menyaksikan batu giling hitam putih memasuki ruang pikirannya, Qingfeng Li mengucapkan, terima kasih, dalam hati dan menarik energi spiritualnya sendiri dari ruang pikiran bayi itu. Pada saat ini, kegelapan yang menyelimuti wajah dan tubuh bayi itu telah lenyap. Energi jahatnya pun lenyap. Kulitnya kembali ke warna aslinya, hanya sedikit pucat karena terlalu banyak mengerahkan energi vitalnya. Dengan mengerahkan esensi vitalnya sendiri, Qingfeng Li mentransfusikan energinya sendiri ke dalam tubuh bayi itu. Tentu saja, ia tidak bisa mentransfusi terlalu banyak pada awalnya, hanya memberikan sedikit demi sedikit. Energi itu menetes ke tubuh bayi setetes demi setetes,
perlahan-lahan meremajakan meridian, kulit dan daging, urat dan tulang, darah dan organ vitalnya, dan akhirnya, jiwanya. Perlahan-lahan, pipi bayi itu merona merah, kulitnya kembali bercahaya alami. Ia bayi yang sangat cantik, lembut dan seputih persik, wajahnya tampak seperti apel yang menggemaskan. Meskipun warnanya kembali, mata bayi itu tetap tertutup. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya atau belum sadar kembali. Mata Ruyan Liu berbinar khawatir. King Feng, katanya. Kenapa bayinya belum bangun? Ada apa? Li King Feng mengerutkan kening. Setelah mengamati bayi itu sejenak, ia membuka mulutnya. Aku telah membunuh jiwa orang suci di ruang pikirannya, dan energi spiritualnya juga telah terisi kembali. Dia seharusnya sudah bangun. Mungkin kita perlu memanggilnya dengan sesuatu. Aku tahu, sela Jiao Jiao Liu di samping mereka. Bayimu suka mendengar lagu anak-anak. Nyanyikan satu untuknya. Dia pasti akan bangun ketika mendengarmu. Li King Feng mengangguk. Berkelap-kelip, bintang kecil, ia mulai bernyanyi. Betapa aku ingin tahu siapa dirimu. Di atas dunia yang begitu tinggi, bagai berlian di langit. Suara nyanyian Li King Feng merdu, dengan sedikit suara serak. Mendengar suaranya, jari bayi itu berkedut. Bulu matanya bergetar, dan hidungnya bergerak-gerak. Bintang, bintang, bayi itu membuka matanya. Mulutnya yang mungil menggumamkan suara-suara yang tak jelas, sesekali mengucapkan, bintang. Ia tampak sangat menggemaskan. Bayinya memang cantik, dengan gigi taringnya yang sedikit menonjol dan dua lesung pipit kecil. Air mata mengalir dari mata Ruyan Liu saat ia menghambur ke arah bayi itu dan menggendongnya. Sayang, katanya. Akhirnya kamu bangun juga. Ibu khawatir sekali. Biarkan ibu memelukmu. Sambil mengulurkan tangan kecilnya yang lembut, bayi itu menyentuh sehelai rambut Ruyan Liu dan tertawa kecil. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyak.